Ada seorang teman yang bertanya sama gue, "Mas Bro, radio yang bagus itu radio seperti apa sih?" Nah, radio yang bagus itu gue bilang adalah radio yang banyak iklannya. Itu pasti radionya bagus. Hai, halo apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel Bowo Sulaiman. Dan udah lama banget ya gue tuh nggak pernah menginformasikan atau sharing berbagi cerita mengenai dunia radio. Nah, percuma juga ya kalau udah 20 tahunan lebih bekerja di dunia radio, tapi kalau pengalamannya nggak dibagikan bagi para teman-teman yang ada di luar sana. Makanya kali ini gue akan kembali aktif insya Allah untuk berbagi mengenai dunia radio apapun yang gue ketahui. Nah, termasuk tadi tuh pertanyaan mengenai kriteria radio yang bagus itu seperti apa. Langsung aja gue bilang, radio yang bagus itu adalah radio yang banyak iklannya. Loh, kok banyak iklannya? Orang malas dong dengerinnya. Nah, ntar dulu nih, sebelum gue akan lanjut ini ngobrolin mengenai radio yang bagus atau juga radio yang beken, radio yang terkenal gitu ya. Jangan lupa nih di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya gue semangat menghadirkan konten-konten atau juga informasi-informasi terbaru mengenai dunia radio. Oke. Sekarang kita balik lagi mengenai radio yang bagus itu kriterianya seperti apa. Nah, kalau gue bilang radio yang bagus itu banyak iklannya, ya memang benar ya. Coba deh kalau di Sobat Bos Channel dengerin radio di pagi hari di daerahnya, dimanapun berada. Kalau di pagi hari di jam prime time ternyata iklannya banyak, iklan spotnya, kemudian iklan bacanya atau adlibsnya gitu ya, dan juga promo-promo yang lainnya banyak, itu berarti itu radio bagus. Mengapa? Karena dipercaya oleh klien, dipercaya oleh para advertising agency, kemudian dipercaya bagi masyarakat untuk mempromosikan produk-produk mereka. Dan bisa dibilang kalau iklannya banyak di pagi hari, kemudian berlanjut di siang hari sampai sore hari, radio itu adalah radio yang makmur. Makmur dalam artian pendapatannya terhitung di atas rata-rata, dia mampu mensejahterakan karyawannya, dan akhirnya radio itu bisa berkembang ke hal-hal yang positif untuk menuju langkah yang lebih maju lagi dibandingkan dengan radio-radio yang lain. Nah, kalau ternyata radio bagus tapi nggak ada iklannya, nah itu dia, harus lihat dulu isi dalamnya. Karena bagaimanapun juga kan radio dapat makannya dari mana kalau bukan dari iklan. Karena iklan itu merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari radio, selain event, off air, ataupun juga mereka ada yang endorsement mungkin di sosial media mereka gitu ya, yang mempromosikan sebuah produk, atau juga karena sosial medianya mungkin Instagramnya sampai ratusan ribu, mungkin jutaan barangkali, sampai akhirnya banyak yang pengen beriklan juga di Instagramnya atau di Facebook atau di YouTube channel, dan masih banyak lagi. Namun rata-rata sih itu udah satu paketan. Misalnya ada klien yang masang iklan tapi nanti dapat bonusnya di sosial media juga akan ditayangkan atau juga diinformasikan mengenai produk tersebut, atau juga di YouTube channelnya, dan itu sudah satu paketan dengan iklan yang mereka pasang, bisa jadi selama sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, atau mereka udah udah placement iklannya itu sampai 1 tahun sekaligus misalnya, karena saking percayanya dengan radio yang bersangkutan. Jadi bisa dibilang kalau iklannya banyak, ya pendapatan radio tuh akan banyak juga. Jadi itu bisa dibilang, dikategorikan sebagai radio itu ternyata radio yang bagus, radio yang eksis, yang established, atau juga radio yang memang banyak digemari tidak hanya oleh para pengiklan gitu, tapi juga oleh masyarakat. Karena kan tolok ukur pengiklan itu dia akan melihat misalnya dari AC Nielsen di beberapa kota besar yang disurvei misalnya, pasti dia akan melihat, wah ternyata radio nomor 1 di sana itu radio A gitu, nomor 2 radio B, nomor 3 radio C, dan dengan gampangnya yang namanya advertising agency itu akan memasukkan iklan ke radio yang memang menurut mereka pendengarnya lebih banyak dari hasil survei yang ada. Dan juga misalnya ada klien yang memang
suka banget sama ini radio, jadi ini bisa dipromosikan atau direferensikan ke pusat. Misalnya kalau ini radio di daerah ya, ada produk A misalnya, brand manajernya atau marketing manajernya suka banget karena memang menurut dia acaranya bagus, penyiarnya menarik, programnya menarik, akhirnya direferensikan ke pusat untuk pasang iklan di radio ini karena ini pasti pendengarnya banyak. Nah, itu dari pendengar, dari sisi pendengar, karena mereka suka, akhirnya mereka melihat pendengarnya banyak. Jadi mereka bisa memasang iklan dengan sendirinya dengan menelpon radio yang bersangkutan. Jadi memang untuk menuju radio dengan dengan revenue atau juga pendapatan iklan yang lumayan banyak itu memang tidak mudah, diperlukan waktu. Untuk radio baru itu kan harus branding dulu, mereka harus promosi jor-joran dulu di mana-mana gitu ya, termasuk di sosial media. Itu kalau radio baru yang baru berdiri itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahunan lebih ya, untuk mereka bisa mengambil hati dari masyarakat, karena memang nggak mudah. 1 tahun itu udah paling cepat banget, dan itu pun juga mereka sudah melakukan strategi macam-macam. Ada yang memutarkan lagu-lagu yang enak non-stop terus setiap hari, atau diselingi dengan kuis barangkali untuk menarik perhatian masyarakat agar sosial media mereka sudah semakin banyak gitu ya, atau hal-hal yang lain. Itu adalah salah satu strategi marketing yang dilakukan oleh marketing promotion di radio yang bersangkutan. Nah, setelah mereka sudah bisa mengambil hati masyarakat setahun 2 tahun, baru kemudian program-program masuk, penyiar-penyiar yang menarik masuk. Memang boleh dikatakan bahwa yang namanya bajak-membajak penyiar itu adalah satu hal yang biasa. Sebenarnya wajar aja sih kalau penyiar yang bersangkutan mungkin kontraknya udah habis ke radio A, ternyata dibajak oleh radio B misalnya, karena memang memiliki kompetensi yang bagus, mampu menghadirkan pendengar yang banyak gitu ya di jam prime time misalnya. Jadi itu bisa jadi harganya akan semakin mahal saja penyiar tersebut. Ataupun juga meng-hire konsultan radio yang memang sudah berpengalaman untuk membuat program-program yang menarik, kemudian meng-hire marketing manager yang punya kenalannya banyak, kemudian punya relasi yang cukup luas, apakah itu di advertising agency, di pengiklan, atau juga di pemerintahan, atau juga di produk-produk dari perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Dan semakin tinggi pengalaman orang tersebut, ya akan semakin mahal harganya untuk dibayar dari sebuah radio, dari sebuah brand. Tapi bagaimanapun juga itu balik lagi dari teamwork atau juga kerjasama dari masing-masing tim, karena memang radio itu kalau nggak teamwork ya bisa jalan gitu, karena bagian program, marketing, kemudian bagian produksi, kemudian pemancar yang bagus gitu ya, terus marketing promotion yang bagus, semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Jadi kalau duit radio banyak, iklannya banyak, ya itu karena hasil kerjanya udah keroyokan, udah dari semua divisi-divisi yang ada. Nah, jadi memang ini adalah satu hal yang tidak mudah ya. Formulasinya untuk membuat radio sukses itu memang susah untuk dijabarkan satu persatu, karena bagaimanapun juga itu dilihat dari daerah masing-masing, kebutuhan daerah masing-masing. Karena ada daerah A yang ternyata nggak cocok ketika dimasukin program yang sok-sok seperti kota besar Jakarta, karena nilai lokal dari daerah A ini memang lebih mengena apabila kita memasukkan konten-konten lokal dibandingkan konten-konten yang sok-sok kota besar seperti Jakarta misalnya. Tapi ada juga ternyata kota-kota yang lain yang memang sudah berkembang gitu. Ternyata konten-konten seperti yang ada di kota-kota besar itu memang bisa masuk dan bisa diterima walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar. Karena bagaimanapun juga memang harus di trial juga ya radio itu, masing-masing program yang ada mencoba ini program A ternyata sukses, dicoba lagi yang lain gitu. Kalau gagal, akhirnya dari hasil menganalisa pendengar dan masih banyak lagi, dan akhirnya perkembangan radio itu semakin hari semakin bagus. Dari mana melihatnya? Dari melihatnya ya gampang banget. Kita ngelihat dari sosial media yang semakin berkembang, Instagramnya ternyata sudah banyak banget followersnya. Mereka punya YouTube sekarang itu, kalau nggak ada YouTube, nggak ada sosial media, radio itu memang harus mengikuti perkembangan zaman. YouTube channelnya juga ternyata konten-kontennya bagus, kemudian Twitter, kemudian Facebook. Kalau di daerah masih banyak juga ya yang ternyata masih menggunakan Facebook untuk channel promosinya, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau itu bisa dilihat juga dari orang yang SMS, kemudian orang yang berkomentar, dan masih banyak lagi. Itu kan biasanya ada growth
growth-nya, peningkatan. Kalau acara request itu biasanya yang request cuma mungkin awal-awalnya cuma 10, ya siapa tahu 3 bulan, 4 bulan, setahun kemudian bisa yang request itu sampai 200, 500, bahkan 1000 barangkali yang SMS bisa jadi, karena memang faktornya banyak, faktor penyiarnya, programnya yang menarik, dan juga lagu-lagu yang dimainkan di radio itu memang sangat digemari oleh masyarakat. Nah, itu berarti balik lagi kepada format radio tersebut seperti apa. Formatnya itu menentukan juga, apakah formatnya format radio keluarga, formatnya radio dangdut kah, gitu ya, untuk level menengah ke bawah mungkin, atau formatnya radio anak muda gitu, atau formatnya radio semi news atau news. Itu tergantung dari kebijakan atau kebutuhan dari radio masing-masing, melihat dari persaingan yang ada di daerah gitu kan. Dan bagaimanapun juga itu memang harus benar-benar diolah dan diteliti lagi bagaimana caranya untuk meraih pendengar sebanyak-banyaknya, karena pendengar ini menjadi modal ya untuk sebuah radio agar mereka bisa menjual produknya. Walaupun banyak daerah yang tidak mempunyai, tidak disurvei sama Nielsen misalnya, agak kebingungan ketika kalian bertanya berapa sih jumlah pendengar kalian. Nah, ini agak bingung karena ya nggak bisa diprediksi. Nah, yang bisa diprediksi secara fakta adalah kita kan bisa mengkolek semua SMS, kemudian komentar, segala sesuatunya yang ada di sosial media gitu ya, termasuk di WA dan telepon, dan akhirnya kita bisa mengetahui dan memberikan gambaran secara general kepada klien. Ini dia jumlah pendengar aktif kita, dan otomatis pendengar pasif mungkin akan lebih banyak lagi, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin saja bisa dijual dari radio tersebut. Memang sih nggak ada patokan yang secara pasti kesuksesan sebuah radio, tapi yang pasti kalau radio itu iklannya banyak, yang dengernya banyak, dan coba deh kalau di daerah tersebut, misalnya di pasar swalayan mereka, kemudian di kantor-kantor, di mobil, ataupun juga dimanapun mereka berada, ternyata banyak yang nyetel atau dengerin radio tersebut, berarti itu bisa dibilang radio itu terkenal banget, karena semua orang suka dengan radio tersebut. Tapi kalau di mobil aja orang udah malas dengerinnya, kemudian di kantor-kantor nggak ada yang dengerinnya, apalagi di pasar-pasar swalayan, toko kelontong, di rumah, ibu-ibu misalnya, nggak ada yang dengerin, ya berarti harus dipertanyakan juga nih, kemana bagian programnya, kemana marketingnya, dan masih banyak lagi hal-hal divisi lain yang ternyata memang nggak jalan berarti. Jadi tolak ukurnya ternyata ya bisa dilihat gitu ya, walaupun memang ini disesuaikan dengan karakteristik dari daerah masing-masing, karena daerah A tidak bisa kita terapin program seperti ini, dari daerah B tidak bisa kita terapkan program seperti daerah yang lain gitu ya. Dan karena itu kita lihat dulu culture-nya, kebiasaan sehari-hari masyarakat, dan ini merupakan salah satu salah satu perbandingan yang bisa kita buat agar radio di mana tempat kita yang akan mengembangkan diri nanti itu bisa sukses. Karena memang suksesnya yang saya bilang tadi, sukses sebuah radio itu adalah dari sebuah teamwork yang benar-benar tahu apa yang akan dijual kepada masyarakat. Jadi kalau di daerah ternyata banyak masyarakat yang suka lagu dangdut, suka lagu Melayu misalnya, suka lagu-lagu nostalgia. Nah, mengapa kita tidak mengarah ke sana gitu ya? Berarti ini mix ya, mix programnya gitu. Bisa kita buat seperti program radio keluarga gitu, di mana dangdutnya ada di malam hari, kemudian lagu nostalgianya ada, pop Indonesianya ada, rata-rata daerah seperti itu gitu ya. Tapi walaupun ada juga sekarang radio sudah mulai di daerah tuh sudah persegmented gitu ya. Kalau anak muda aja, kemudian berita-berita aja gitu, dan ini sudah mulai dijalankan di beberapa kota yang ada di Indonesia, walaupun tidak semuanya seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itulah ya. Kalau ada yang bilang radio yang bagus seperti apa? Sekali lagi gue bilang, radio yang bagus itulah radio yang banyak iklannya, banyak pendengarnya. Kalau kita dengar di mana-mana, orang dengar radio itu lagi. Nah, gimana tuh supaya bisa radio yang seperti itu? Itulah salah satu PR dan tantangan terbesar bagi para insan radio yang ada di seluruh Indonesia. Karena sekarang era digital, semuanya sudah berkembang. Kita tidak boleh tetap stuck atau stay dengan pemikiran kita sendiri. Kita harus mengikuti zaman. Sekarang orang sudah mendengarkan melalui handphone, sudah berinternet ria, sudah nonton YouTube, dan masih banyak lagi era digital di mana radio akan tertinggal.
apabila para owner atau pemilik radio tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke, itu dia bukan curhatan ya, informasi sekilas dari gue. Mudah-mudahan saja bukan orang yang sok tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman gue ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena bagaimanapun juga gue harus disclaimer dulu ya, kalau ini adalah pendapat 100% pendapat gue gitu ya. Dan kalau diterima syukur, nggak apa-apa. Oke, jangan lupa sekali lagi di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada informasi-informasi mengenai dunia radio lainnya dari gue, Bowo Sulaiman. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.